Kalau seorang imam di musola bacaannya tak tahu panjang pendek, tapi dia tetap ngotot jadi imam. Imam ini termasuk imam apa? Suci atau sombong? Ini imam jahil tapi sombong. Bagaimana caranya? Digulingkan dia kudeta tak berdarah. Berkumpullah semua tokoh masyarakat, alim ulama, RT RW, kumpul pembahasan kita bagaimana solat kita ini. Judulnya buat tablik akbar. Tablik akbar, solat kita mau dibawa kemana? Jadi judul itu jangan terlalu serius. Solat kita ini mau dibawa kemana? Sedangkan suami istrinya hamil aja tak berani dia menitipkan istrinya ke bidan beranak, tak berani. Mesti diserahkannya bidan berijazah. Padahal yang rusak nyawanya hanya satu anak. Bagaimana solat bisa hancur semua? Kumpullah. Bagaimana nih? Kita angkat fit and proper test imam. Saya sedang flu, saya juga. Air hidung selalu keluar. Maka dalam keadaan terpaksa saya sambil sapu tangan yang di dalam kantong baju untuk membersihkan air hidung yang ingin saya tanyakan. Satu, bagaimana sholat saya ini Ustadz? Kira-kira berapa persen lah sholat yang diterima? Boleh gerakan di luar sholat, gerakan di luar sholat dibuat di dalam sholat kalau darurat. Contoh, lewat ular. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam fi shalah walaupun kau sedang sholat. Nampak? Bunuh. Tak pula sholat, Allahu Akbar, lewat ular, pukul sekali, nanti larilah dia. Pukul dia sampai mati. Boleh. Begitu juga. Keluar dia, menetes. Macam mana? Ambil sapu tangan. Keluar dia lagi, gitu kan lagi. Nah, itu. Nah, boleh. Air ingus itu tak najis. Bahkan orang Mesir itu biasa nyimpan ingus di kantong. Sedang makan, simpan lagi. Saya terkejut. Apa-apaan itu kalau ke Mesir, nah, biasa. Dua, bagaimana hukumnya kalau kita jadi imam dalam keadaan terpaksa sekali harus menahan kentut atau buang air? Ada yang bisa ditahan. Hukum menahan kentut itu makruh. Kalau dilepaskan batal. Kalau bisa agak dia tahan, ditahanlah sampai selesai sholat. Kalau tak tertahan lagi, lepaskan aja. Kan ada imam cadangan di belakang. Jangan sampai begitu selesai sholat biru muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan astagfirullahaladzim. Hukum menahan kentut makruh. Hukum menahan kentut itu makruh. Jadi maknanya kita tajdidul wudu, tahan. Kalau ada berbisik-bisik di telinga, jangan kau batalkan sholatmu sampai ada dua indikasi. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, atau tajidari'an, atau kau cium bau. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau, baru kau keluar dari sholat. Selama tak ada suara, tak ada tercium bau, jangan keluar. Itu bisikan setan. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Kira-kira 70 tahun yang lalu, dasuk saya bercerita bahwa tanda-tanda kiamat nanti ada sebagai berikut. Satu, perang saudara sesama Islam akan terjadi. Dua, dunia dalam keadaan kacau balau, Dajjal turun, yang kurang beriman ikut-ikutan. Tiga, turun Imam Mahdi, barulah dunia akan tentram. Empat, zina dilakukan terang-terangan di pinggir jalan, hanya orang beriman saja yang tak mau melakukan. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul yang diceritakan datuk saya tersebut? Betul, hadis sahih semuanya. Kalau tanda-tandanya di atas sudah lengkap, berapa lagi kira-kira akan terjadi? Bukunya Asyratus Sa'ah, ada yang menyebut sampai dibaginya dua, tanda besar, tanda kecil. Kenapa tak sepakat ulama tentang itu, tentang jumlahnya? Lain pengarang, lain jumlahnya. Karena mereka berijtihad. Nabi tak pernah menyebutkan tanda kiamat 5. Nah, digabungkan beberapa hadis lalu menghitung. Beda cara ngitung, beda jumlahnya. Berapa lagi yang belum? Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum turun, Ya'juj wa Ma'juj belum nampak. Jadi banyak lagi. Kita disuruh menghitung tanda, bukan mencermati tanda. Kita disuruh khawatir lalu beramal soleh. Itu maknanya. Jangan sibuk mencari tanda. Sekarang banyak pengajian di Pekanbaru mencari tanda mati. Kalau bergerak telinga sebelah kanan 3 hari lagi mati. Kalau bergerak mata 2 hari lagi mati. Sibuklah dia mencari tanda, bukan sibuk beramal. Kita disuruh sibuk beramal untuk dibawa bekal sebagai mati, bukan sibuk mencari tanda mati. Nah, ini mesti. 2, 3, saat terjadinya kiamat nanti, apakah di bumi ini masih tetap ada orang-orang yang beriman dan penghafal Al-Quran?
La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada man yaqulu Allah, Allah. Masih ada orang menyebutkan Allah, Allah. Apa makna Allah, Allah? Masih ada orang yang beriman mengamalkan. Bukan makna kata Allah, Allah. Karena orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu yaquluna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Maknanya Allah di situ, mulutnya mengatakan Allah, dia masih beramal soleh. Ustaz, bagaimana dengan perbedaan akidah yang dianggap menyimpang oleh kelompok tertentu seperti Ash'ari di Mesir yang dianggap sesat oleh Salafi? Ustaz, apakah Salafi yang berkembang saat ini juga ada kelompok-kelompok dan kelompok-kelompoknya? Ya, Ash'ari mentakwilkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Itu kan ayat kalau dipahami membingungkan. Bagaimana Allah duduk di atas aras? Orang nanya ke saya, Pak Ustadz, gimana Allah duduk di atas aras? Allah duduk di atas aras seperti saya duduk di atas kursi. Kafir. Orang yang menyamakan Allah duduk di atas aras macam Ustadz duduk di atas kursi, kafir. Kenapa? Karena bertentangan dengan dua ayat. Laisa kamislihi syai'un. Tak ada yang sama dengan Allah. Ayat kedua, walam yakul lahu kufuwan. Lalu bagaimana? Maka salaf dulu dua tradisi. Golongan salaf dua kelompok. Yang pertama, salaf mentakwil. Salaf itu mentakwil. Apa kata dia? Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Doktorandus Haji Herman Abdullah duduk di atas kursi wali kota 2 periode. Apa duduk aja dia? Tidak. Apa makna dia duduk di atas kursi? Berkuasa. Maka maknanya di situ takwil. Yang satu kelompok lagi tak mau mentakwilkan. Imam Malik tak mau. Ketika ditanya, apa arti Allah duduk di atas kursi? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu maknanya. Kelompok yang pertama takwil, kelompok yang kedua tafwid, menyerahkannya pada Allah. Itulah tradisi manhaj ulama salaf. Jadi tak bisa kita katakan sesat, kafir orang yang mentakwil. Buka buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan ayat mutasyabihat saya sebutkan Imam Ibnu Abbas mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, Imam Malik mentakwil. Takwil bukan Ash'ari punya. Takwil itu adalah tradisi manhaj salaf.